jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, langsung aja yuk. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Batik Murah 46. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Wah, gimana kalau misalnya surat Ad-Duha nggak hafal? Terus diganti surat pendek yang lain. Ini boleh nggak Habib Usman? Dijawab. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khair Bang Fadli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana ketika kita sholat duha nih. Mau sholat duha bacanya tadi Ustaz Sam bilang tuh. Baca wa syamsi wa duhaha di rakaat pertamanya. Terus rakaat keduanya dibaca wa duha. Kalau dia hafal bismillah. Kalau dia nggak hafal bacanya cuma bisa kulhu. Ya kulhu aja nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Karena dia nggak hafal. Kalau misalkan dia hafal, boleh bismillah. Ganti-ganti boleh nggak? Boleh. Karena tidak diwajibkan menggunakan ayat tersebut. Jadi intinya adalah, atau surat tersebut intinya adalah yang hafal bismillah. Yang nggak hafal bismillah pakai kulhu, al-falak, an-nas. Atau inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'niyaka huwal abtar. Boleh. Rakaat keduanya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak jadi masalah. Yang terpenting adalah ketika membaca tersebut, yakinkan bahwasanya saya sedang menghadap kepada Allah, sebagaimana tadi Habib Nabil sampaikan, bahwasanya saya khusyuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersentuh hatinya, bergetar jiwanya. Hanya Allah lah yang maha besar. Allah yang mempunyai kekuatan segala-galanya. Ya Rabb, sembuhkanlah aku, sehatkanlah aku, berikanlah aku rezeki yang berkah. Masya Allah, itu yang lebih susah ya. Menghadirkan hati itu tuh gak gampang itu. Benar-benar luar biasa. Butuh konsentrasi tinggi juga itu untuk itu, Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram juga masih dari Sayyidah Rafiqah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Ustazah ya. Misalkan kita mau mengerjakan lebih dari 2 rakaat. Apakah harus dikerjakan dalam satu waktu? Misalkan kita mengerjakan kita mengerjakan 2 rakaat di jam 9 waktu istirahat, namun pas itu misal kita dipanggil buat rapat, padahal kita mau menambah lagi rakaat sholat duha lagi ya. Apakah saat rapat selesai misal jam 10 kita masih bisa sholat duha lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sih pertanyaannya nih. Jadi kalau sholat duha itu harus langsung saat itu 2 selesai, 2 lagi selesai, 2 lagi selesai, 2 lagi selesai. Mau 4, mau 6, mau 8 sampai 12 atau bisa ini 4 dulu deh sekarang. Ntar lagi 4 lagi, ntar 4 lagi gitu. Ini boleh gak Bib? Mau izin penjelasan tafadhol Bib? Baik, izin Habib Usman, izin Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah anakku tadi Sayyidah Rafiqah. Jadi al-afdol ya di dalam mazhab Syafi'i adalah kalau kita melaksanakan salat sunnah itu muttasil. Ya, muttasil artinya bersambung. Ya, kalau misalnya tadi kita lihat dalam hadis-hadis para guru tadi menyampaikan, Habib Usman, ya Ustadz Syam menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memilih 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau lebih dari itu, 12 atau lebih dari itu. Itu al-afdol, ya, itu yang utama. Ya. Pertanyaannya boleh nggak kalau misalnya kita nggak seperti itu fihi ra'yan, ada 2 pendapat. Ya, pendapat pertama menyatakan bahwa melakukan seperti itu dibolehkan. Ya, jadi munfasil artinya kalau kita tidak berlanjut sudah melakukan tiba-tiba ada tamu ya, atau ada segala sesuatu tadi rapat dan sebagainya lalu kita lanjut lagi boleh nggak? Sebagian menyatakan boleh. Kenapa? Mengkiaskan dengan salat tahajud. Tadi para guru sudah menyampaikan salat tahajud itu mengisi waktu yang lama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya sama Rasulullah SAW, kapan kamu lakukan salat witir? Saya di awal malam setelah Isya ya Rasulullah. Ditanya lagi Sayyidina Umar, kapan kamu lakukan salat witir? Di akhir malam. Kata baginda Rasulullah SAW, fattakhadta al-wuthqa ya Abu Bakar. Kamu itu adalah orang berhati-hati, orang yang terjamin ya wahai Abu Bakar. Dan kamu fattakhadta al-quwwah ya Umar. Kamu itu mengambil yang kuat, yang tangguh wahai Umar. Karena di akhir malam. Nah kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, saya di awal melakukan witir. Tapi nanti kalau saya terbangun, saya lakukan lagi. Dari situ para ulama tadi menyampaikan ya bahwa dikiaskan dengan sholat tahajud, sholat malam yang sunnah dan waktu yang juga panjang seperti sholat duha, dibolehkan kita melakukan munfasil seperti tadi. Tapi pendapat yang kedua menyatakan jangan. Lalu kalau misalnya seperti itu gimana? Isi aja dengan sholat mutlak.
gitu Masya kan. Allah. Sama saja waktunya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Jelas banget nih penjelasannya ya, luar biasa dari guru kita Habib Nabil ini, Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, insya Allah mudah-mudahan ya semuanya bisa terjawabkan dengan jelas. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang waktunya kita sama-sama mengangkat tangan kita semuanya. Mudah-mudahan kita berharap hari ini Allah memberikan rezeki yang luar biasa buat keluarga kita yang mungkin lagi kesulitan, dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guruku. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم بك نصاول وبك نحاول وبك نقاتل اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيتنا عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah perjumpaan kita hari ini semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau akhirnya kita tidak berpikir negatif, tapi kita berpikir yang baik aja atau husnuzon aja, apakah itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa membuat imun kita tuh naik lagi, Ustadz? Kayak Anda lagi isoman, lagi terkena atau terbaring di rumah sakit, Ya. bayangkan. Ketika Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ditinggalkan oleh seluruh orang-orang terdekat dia, teman-teman dia, sahabat dia, bahkan istri yang dicintai meninggalkan dia. Lari kemana Nabi Ayub alaihissalam? Ke Allah azza wa jalla. Obat di sini ada yang mengatakan obat jiwa seseorang. Maka orang yang membaca Al-Quran menemukan kedamaian jiwanya. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya obat jiwa, tapi obat hati juga. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar tanda nyata kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya madu untuk dikonsumsi untuk siapa? Untuk kita semua.